Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan duduk anak-anakku. Anak-anak, sebelum kegiatan dimulai, mari kita berdoa dulu agar kegiatan pembelajaran kita lebih maksimal dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Teman duduk, siap. Berdoa, mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Anak-anak, kabarnya hari ini bagaimana? Baik, alhamdulillah. Hari ini Selasa, tanggal 17 Oktober 2023. Mungkin dari kalian ada yang tidak masuk hari ini? Bapak absen terlebih dahulu. Absen berapa? Baik anak-anak, saya minta silakan cek kebersihan kelas terlebih dahulu. Ya, siapa tahu ada sampah di samping kursi. Ya, Insya Allah kelas ini dalam keadaan bersih. Saya yakin itu dalam keadaan bersih ya. Nah, kalian harus tetap menjaga kebersihan ya agar kegiatan pembelajaran kalian lebih maksimal dan juga kita lebih sehat. Apakah ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Teks berita ya. Kita hari ini akan belajar tentang teks berita. Ya. Nah, pada pertemuan ini kan pertemuan awal ya di semester 3 kita bertemu dengan materi teks berita. Nah, dulu di kelas 7 kalian semester 2 kalian sudah belajar tentang buku fiksi dan non fiksi ya kan? Nah, kira-kira ada korelasinya enggak buku fiksi, non fiksi dengan materi kita di hari ini? Apa itu? Penggunaan kata baku ya. Dalam buku non fiksi menggunakan kata baku atau kalimat baku? Pada materi berita juga menggunakan kata baku? Ya, pada pembuatan teks berita ya materi kita hari ini juga menggunakan kata baku. Nah, sekarang ada yang tahu kata baku itu apa atau kalimat baku? Silakan, Alia. Adalah ragam bahasa yang cara pengucapan dan penulisannya itu sesuai kaidah standar dan kaidah kebakuan atau sesuai pedoman umum bahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Bagus ya. Jadi kalimat baku itu adalah kalimat yang cara pengucapannya ya lalu cara penulisannya itu sesuai dengan kaidah kebakuan. Nah, sekarang ya materi kita itu tentang teks berita ya. Sekarang saya minta kira-kira dalam kehidupan kalian ya, peristiwa apa yang pernah kalian alami atau yang pernah kalian temui. Nah, nantinya peristiwa itu dapat dijadikan sebagai sebuah bahan dalam pembuatan berita. Kira-kira apa yang bisa dijadikan bahan pembuatan berita? Ada yang berani? Silakan, Nusla. Kecelakaan, ya kecelakaan. Misalkan kecelakaan yang melibatkan sepeda motor, ya kan ya, atau kendaraan yang lainnya. Selain satu adalah mengidentifikasi unsur-unsur dari teks berita yang dibaca dan didengar. Ya, nanti akan Bapak tampilkan sebuah teks berita yang sudah Bapak unduh dari YouTube ya tentang kebakaran di Gunung Bromo ya sebagai bentuk pemodelan. Ya, itu KD kita di hari ini. Oke, selanjutnya indikatornya ya. Indikator yang pertama adalah memahami pengertian teks berita, lalu yang kedua menentukan unsur-unsur pembentuk teks berita, dan yang ketiga adalah menyimpulkan teks berita. Nah, ini yang akan kita lakukan sepanjang hari ini. Ya, ada 3 indikator, ya, lebih tepatnya indikator pencapaian kompetensi. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya kita ambil yang nomor 1 ya, yang nomor 2 ini pertemuan yang akan datang. Nah, jadi tujuan pembelajarannya melalui metode problem-based learning, siswa diharapkan mampu memahami pengertian berita, ya, unsur-unsur teks berita, dan menganalisis pola penyajian teks berita. Bapak memiliki sebuah video motivasi, ya, akan Bapak tayangkan. Setelah itu nanti saya minta kalian bisa menyebutkan amaran apa yang bisa kita dapatkan.
Oke, baik. Dari tayangan video inspiratif ini, apa yang bisa kalian dapatkan? Ada yang berani menyampaikan pendapatnya? Kanda? Pantang menyerah. Ya, kita di dalam kehidupan ini tidak boleh pantang menyerah. Bisa diaplikasikan dalam kehidupan kalian sebagai seorang pelajar, ya kan ya? Saya sebagai guru dan lain sebagainya. Oke, baik. Terlihat jelas ya dari belakang? Baik, pembahasan kita yang pertama yaitu tentang pengertian teks berita, ya. Jadi teks berita adalah suatu teks yang menyampaikan informasi atau berita kepada masyarakat atau halayak umum. Ya, kita juga termasuk masyarakat bukan? Ya, kita. Untuk A yang pertama, apa itu? Apa? Peristiwa apa yang terjadi ya? Oke, baik. Jadi peristiwa apa yang terjadi? Lalu di mana? Ya, di mana peristiwa itu terjadi? Setelah di mana? S-nya? K-nya ya? K-nya kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Ya, biasanya berupa tanggal, boleh juga berupa waktu, ya kan ya? Pukul. Kita pakai pukul ya? Bukan jam ya? Kalau jam itu jam tangan, jam dinding, ya kan? Oke, baik. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Tanda, silakan. Jika di suatu berita salah satu 5/1 hanya itu tidak ada, bagaimana Pak? Oke, bagus pertanyaannya ya. Misalnya, Kanda menemukan sebuah teks berita, lalu setelah itu dianalisis ternyata unsur 5W+1H-nya itu ada yang tidak disajikan. Kira-kira boleh tidak? Bisa tidak? Tidak boleh. Alasannya kenapa? Ya, silakan. Kenapa nak? Hilwa ya. Oke. Menurut saya jika di dalam suatu berita 5W+1H-nya itu tidak lengkap, maka berita tersebut bisa dikatakan tidak lengkap. Oke, baik, bagus jawabannya. Jadi menurut Hilwa ya, jika sebuah teks berita itu tidak terdapat salah satu 5W+1H, itu dikatakan sebagai berita yang kurang lengkap. Silakan sekarang saya minta ke kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 sebelah sini ya. Ada Alia ya kan ya. Kelompok 2 ya kan ya. Ada Meka, Calvin Sida. Silakan saling berhadapan ya. Bapak akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Ya, lembar kerja peserta didik. Silakan diberi nama terlebih dahulu ya. Nama kelompok diberi nama kelompok 1, lalu anggotanya siapa saja ya. Untuk ketua anggotanya bisa ditulis di paling atas ya. Nanti kita akan presentasikan ya ketika kalian sudah mengerjakan LKPD 1 ini ya. Setelah itu akan saya bagikan teks berita yang akan kalian analisis ya kan ya. Nanti akan Bapak terangkan apa yang harus kalian lakukan pada LKPD 1 ini ya. Itu ditulis dulu identitasnya ya, kursi ya. Lalu apa yang harus kalian kerjakan ya kan, sesuai dengan perintah yang ada di LKPD 1 ya, di halaman 2 bisa kalian lihat ya, di halaman 2. Nah, silahkan sekarang ya kalian perhatikan pada pertanyaan nomor 1 itu adalah analisis pola penyajian unsur-unsur teks berita. Nah, tetapi sebelum menganalisis pola urutnya ya, kalian harus mengetahui ini untuk berita yang pertama ya. Berita yang pertama itu tentang larangan TikTok ya. Itu berita yang pertama. Lalu berita yang kedua apa itu? Berita yang kedua tentang ya, kebinekaan. Lalu nomor 3. Nomor 3 ini pola urutan penyajiannya. Ya. Pola urutan penyajiannya ya. Misalnya teks berita 1 ini diawali oleh apa? Sampai dengan 6 unsur itu tadi tertulis semuanya. Ya. Bapak akan memilih kelompok yang jawabannya paling banyak benarnya atau nilainya yang paling maksimal dan juga teraktif dalam kegiatan diskusi ya. Ini pola penyajiannya. Ini bukan ini. Misalkan yang pertama kan peristiwa apa yang terjadi, wordnya ya. Nah, word dalam berita ini, teks berita satunya yang ini kan. Nah, itu ada di urutan keberapa? Ya kan ya. Kamu lihat, baca mulai dari awal. Ini kira-kira yang pertama apa yang urutannya apa? Jangan mulai dari yang Jakarta ini ya. Ya. Boleh ya. Itu masuk siapa? Siapa yang menjadi narasumber kan ya pada kegiatan itu bisa.
Bagaimana itu kan proses, ya. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, ya kan ya. Nah itu proses. Berarti kalau ada prosesnya itu jelas bagaimana. Ya. Bisa kita bahas sekarang ya. Sorry, presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Pertanyaan. Jawaban. Para pedagang di Pasar Tanah Abang mengaku tergerus keberadaan lapak online. Pola urut penyajian 3. Pertanyaan 2. Para pedagang di Pasar Tanah Abang dan Jokowi. Nomor urut pola penyajian 1. Pertanyaan 3. Jawaban di Pasar Tanah Abang. Nomor urut pola penyajian 2. Pertanyaan 4. Senin 25 September 2023. Nomor urut pola penyajian 4. 5. Jawaban. Karena pedagang di Tanah Abang tak mampu bersaing dengan produk yang dijual di TikTok Shop dan platform sejenis. Nomor urut pola penyajian 5. Pertanyaan 6. Jawaban. Jokowi meminta agar platform media sosial dan e-commerce seperti TikTok dipisahkan. Apakah ada pertanyaan? Silakan ajukan pertanyaan, satu aja, satu saja. Ya, Alia. Pola penyajian berita 2, silakan dijawab. Pola penyajian 2 yaitu kapan, apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya baik. Sudah ya. Meskipun jawabannya nanti berbeda dengan kalian, itu dia apa, nanti akan kita koreksi bersama. Baik, silakan ditutup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk yang sudah tampil ya. Harus semangat. Untuk soal nomor 1, kira-kira jawabannya apa? Soal nomor 1. Berita yang satu, berita yang judulnya apa? Larangan TikTok ya. Jadi unsur word yang mana? Jeritan para pedagang, ya kan ya? Kamu lihat jeritan para pedagang itu kan word. Urutan keberapa? 1. Kelompok 1 nilainya berapa? 80. Oke, kelompok 2? 80 juga. Kelompok 3? 80. Kelompok 4? 80. Kelompok 4 80. Kelompok 5? 90. Ya, bagus. Kelompok selanjutnya? Kelompok 6? Berapa? 70. Baik. Jadi yang tertinggi kelompok berapa? Kelompok 5 tuh tangan tuh kelompok 5 ya. Kelompok 5 ya, nilai tertinggi. Baik, terima kasih. Ya, akan Bapak berikan reward ya nanti penambahan nilai. Ya, selamat untuk kelompok 1. Nah, baik. Kita sudah belajar ya hari ini tentang teks berita. Lalu kira-kira apa kesan yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Kesannya, Alia? Seru, bagus. Terima kasih ya. Selain seru, apa lagi? Menambahkan ilmu. Lalu kira-kira hambatan apa yang kalian temui dalam pembelajaran hari ini? Sulit memahami, ya, jika teksnya terlalu panjang. Tetapi sebetulnya tidak usah mengalami kesulitan karena unsurnya kita kan sudah bahas tadi 5+1H, sedangkan yang lain itu adalah pelengkap saja, ya. Ya, gugup dalam presentasi tidak apa-apa, belajar berani mengemukakan pendapatnya. Nah, sekarang apa saja yang kita pelajari sepanjang hari ini tadi? Yang pertama, pengertian teks berita. Ya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang menyimpulkan teks berita. Sebelum kegiatan diakhiri, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat beraktivitas, melanjutkan aktivitasnya. Kita sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.